Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat dari kisah yang sangat populer dan menakjubkan, yang menjadi inspirasi untuk kita semua, para pemimpin bangsa dan negara ini yang berstatus sebagai seorang pemimpin. Maka kisah ini bisa menjadi pelajaran hikmah untuk kita menjadi pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang peduli, mengayomi, dan juga memberi tanpa berharap kembali. Seorang Umar bin Khattab, tentu kita semua pasti mengenal namanya Umar bin Khattab. Ya, seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden yang gagah, tangguh, kuat, perkasa, yang tidak pernah takut dengan apapun kecuali kepada Rabb-Nya, Allah semesta alam. Satu kali Umar bin Khattab berjalan bersama stafnya atau ajudannya ke kota Mekah, dan tidak tersadar terlintas dalam pandangan matanya melihat ada rakyatnya yang sedang memasak di salah satu panci, yang ternyata ketika Umar bin Khattab menghampiri rakyatnya ini dan mengatakan, "Wahai ibu, sedang apa engkau dan apa yang engkau masak?" Sang ibu lantas kemudian menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, sang khalifah atau sang presiden. "Aku sedang memasak air karena inilah caraku menghibur anak-anakku yang dalam keadaan menangis." "Kenapa anak-anakmu menangis, wahai sang ibu?" tanya Umar bin Khattab, sang khalifah, kepada sang ibu yang sedang memasak. "Anak-anakku menangis karena mereka kelaparan, tidak makan berhari-hari." Maka sang ibu pun mengeluarkan kalimat yang begitu sangat menggetarkan jiwa sang Umar bin Khattab. "Wahai Tuan, maka Allah akan menghadili, Allah akan menghakimi seadil-adilnya Umar bin Khattab, khalifah yang membiarkan kami kelaparan serta anak-anakku kelaparan." Mendengar kalimat tersebut, Umar bin Khattab bergetar hati dan jiwanya, seraya dia merasa terhina, seraya kalimat yang dikeluarkan dari lisan seorang ibu tersebut membuat dia merasa tidak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Namun singkat cerita, Umar bin Khattab lalu kemudian pergi bersama staf dan ajudannya untuk kembali ke diamannya atau tempat tinggalnya, mengambil harta, mengambil makanan yang tersedia di dalam rumahnya. Ketika Umar bin Khattab mengambil harta atau mengambil makanan untuk diberikan kepada ibu tersebut yang sedang memberi hiburan kepada anaknya yang sedang kelaparan dan menangis terus-menerus, lalu kemudian sang staf ajudan yang senantiasa setia kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, tak usah engkau yang mengangkat, memikul makanan ini di pundakmu. Biarlah aku, wahai ajudan, biarlah aku yang memikul makanan ini dan mengantarkan kepada ibu itu. Apakah engkau mau memikul bebanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memikul bebanku yang nanti akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha gagah dan Maha perkasa?" Sang ajudan, sang staf lalu terdiam dan meneteskan air mata, lalu seraya terharu melihat sang Umar bin Khattab, sang khalifah, langsung dengan tangannya sendiri mengangkat makanan lalu kemudian memberikan makanan itu kepada si ibu. Apa yang terjadi, saudara-saudariku? Umar bin Khattab memasak makanan itu. Setelah memasak, lalu kemudian Umar bin Khattab dengan tangannya sendiri, sang presiden, sang khalifah, sang pemimpin yang dengan kelembutannya. Padahal kita mengetahui, kawan-kawan sekalian, Umar bin Khattab adalah sosok manusia yang ditakuti oleh iblis karena ketegasannya melawan kezaliman dan kemaksiatan. Namun ketika melihat rakyatnya dalam keadaan kelaparan, hatinya lembut, hatinya tersentuh, langsung dengan tangannya, dan dia sendiri yang memikul makanan itu untuk diberikan kepada rakyatnya. Singkat cerita, Umar bin Khattab pun menyuapi anak-anak yang dalam keadaan lapar dan menangis karena tidak diberi makan oleh ibunya. Umar bin Khattab merasa senang dan bahagia, dan sang ibu pun berterima kasih kepada Umar bin Khattab. Hikmah yang kita ambil dari kisah yang singkat ini, bahwa
Beginilah seharusnya seorang pemimpin, seorang presiden, seorang gubernur, seorang wali kota. Dia melindungi, mengayomi, dan juga mengasihi. Bukan sebaliknya, menghakimi, menzolimi, dan tidak peduli kepada rakyatnya. Dari kisah Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang dicintai Allah dan Rasulullah adalah pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang senantiasa melindungi rakyatnya, bukan menzolimi rakyatnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.